Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Majid Khairi akan mempresentasikan tugas saya di matkul Microfinance yang berjudul Konsep Sistem Keuangan dan Peranan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Perantara Keuangan. Kita masuk ke latar belakang. Sistem keuangan adalah infrastruktur ekonomi yang mengalirkan sumber daya keuangan dari surplus unit ke defisit unit. Menurut Bank Indonesia 2023, sistem keuangan Indonesia telah berkembang signifikan sejak reformasi 1998. Tantangan utama, 36,9% penduduk dewasa Indonesia belum memiliki akses ke layanan keuangan formal OJK 2024 dengan angka tinggi di daerah pedesaan Sumatera termasuk Sumatera Barat. Lembaga konvensional terbatas oleh biaya operasional, persyaratan agunan, dan data kredit yang kurang memadai. Lembaga keuangan mikro menjadi solusi efektif hingga akhir 2023. Terdapat 127.543 unit LKM nasional dengan aset 187,2 triliun dan melayani 28 juta nasabah. Di Sumatera Barat ada 3.892 unit LKM yang terdiri dari KSP, BMT, LPR, dan KKP. LPUMKM 2023, Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat 2024. Penelitian Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menemukan 78% nasabah LKM di wilayah tersebut mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 32% setelah mengakses pinjaman selama setahun. Pertama itu ada konsep sistem keuangan, definisi dan fungsi. Definisi Miskin 2021, sekumpulan lembaga, pasar, dan instrumen keuangan yang memfasilitasi pertukaran dana antara surplus dan defisit unit. Bank Indonesia, keseluruhan lembaga keuangan, pasar keuangan, instrumen keuangan, serta kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur aktivitas keuangan. Fungsi utama, yang pertama itu ada alokatif, untuk menyalurkan dana ke pengguna paling produktif. Yang kedua ada distributif, yaitu mendistribusikan risiko dan manfaat ekonomi secara merata. Fungsi tambahan, intermediasi keuangan, penyediaan likuiditas, manajemen risiko, produksi informasi, fasilitas pembayaran, dan pemantapan nilai. Lembaga keuangan. Yang pertama itu ada bank dari lembaga keuangan untuk umum, perkreditan rakyat, bangunan daerah, atau syariah. Kedua itu dari lembaga keuangan ada non-bank. Itu LKM, perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, efek, dan pembiayaan syariah. Yang kedua itu ada pasar keuangan, pasar uang, SBN jangka pendek, sertifikat deposito, dan surat utang bank. Ada pasar modal dari pasar keuangan yang ada saham, obligasi, reksadana, dan derivatif keuangan. Yang ketiga itu ada instrumen keuangan. Dari instrumen keuangan terbagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Primer itu untuk pinjaman, saham, obligasi, dan sekunder untuk surat berharga diperdagangkan, derivatif keuangan. Yang keempat itu ada kerangka hukum dan kebijakan. Itu ada UU Perbankan, ada UU Keuangan Syariah, dan peraturan OJK dan Bank Indonesia. Intermediasi langsung,
Surplus unit memberikan dana langsung kepada defisit unit melalui pasar keuangan dengan membeli instrumen keuangan yang diterbitkan oleh defisit unit. Dua itu ada intermediasi tidak langsung, yaitu surplus unit memberikan dana kepada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkannya kepada defisit unit dalam bentuk pinjaman atau pembelian instrumen keuangan. Lembaga keuangan mikro. Definisi dan klasifikasi. OJK 2013 yaitu lembaga yang menyediakan layanan keuangan skala kecil kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah yang kurang terlayani. Itu ada dengan UU nomor 20 tahun 2008, yaitu lembaga yang memberikan akses keuangan kepada UMKM dengan skala operasional sesuai kemampuan usaha mikro dan kecil. Klasifikasi LKM di Indonesia. Yang pertama itu ada Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Yang kedua itu ada Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT. Yang ketiga itu ada Lembaga Pembiayaan Rakyat atau LPR. Yang keempat ada Koperasi Kredit Primer atau KKP. Dan yang terakhir ada LKM dan koperasi lainnya, yaitu Yayasan Pembiayaan Mikro. Contoh, Koperasi Simpan Pinjam atau disebut dengan KSP. Pertama itu bentuk hukum berupa koperasi. Kedua ada beroperasi berdasarkan prinsip keterpaduan ekonomi dan gotong royong antar anggota. Yang ketiga itu diatur oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 20 tahun 2021. Contoh di Sumatera Barat, KSP Bina Usaha Mandiri Padang. Yang pertama itu Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT. Yang kedua bisa berupa koperasi atau badan hukum lainnya. Yang ketiga beroperasi berdasarkan prinsip keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Yang keempat itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan OJK Nomor 12 atau POJK 05 atau 2018. Contoh di Sumatera Barat, BMT Amanah Sejahtera Padang Pariaman. Pertama itu Lembaga Pembiayaan Rakyat atau LPR. Yang kedua bentuk hukum berupa badan usaha. Yang ketiga ada beroperasi berdasarkan prinsip konvensional dengan fokus pada pembiayaan usaha mikro dan kecil. Yang keempat diatur oleh Peraturan OJK Nomor 1. Contoh di Sumatera Barat, LPR Mitra Usaha Mandiri Solo. Pertama itu Koperasi Kredit Primer atau KKP. Yang kedua bentuk hukum berupa koperasi. Ketiga berfokus pada pemberian kredit untuk kebutuhan usaha atau konsumsi anggota. Diatur oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 tahun 2015. Contoh di Sumatera Barat yaitu KKP Tani Makmur Agam. Menurut OJK, karakteristik LKM yang membedakan dari lembaga lain. Yang pertama, dikarenakan skala operasional kecil dengan modal dasar lebih rendah. Kedua itu target pelanggan spesifik, usaha mikro, kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, produk keuangan dengan nilai kecil dan syarat fleksibel. Yang keempat, jangkauan luas hingga daerah pedesaan dan terpencil. Yang kelima, proses pengajuan dan pencairan dana sederhana dan cepat. Dan yang terakhir itu tidak memerlukan agunan formal, melainkan berdasarkan kepercayaan kapasitas bayaran. Yang ketiga itu ada peran LKM sebagai perantara keuangan atau pengumpulan dana. Fungsi utama mengumpulkan dana dari surplus unit dan menyalurkannya kepada defisit skala kecil. Ada produk simpanan yaitu tabungan harian atau suku cadang. Simpanan berupa simpanan harian kecil dapat ditarik kapan saja. Simpanan berjangka yaitu jangka waktu 3
6-12 bulan dengan bunga lebih tinggi. Ada juga dengan simpanan wajib berupa khusus anggota koperasi atau BMT tidak dapat ditarik kapan saja. Ada juga simpanan sukarela, yaitu nilai fleksibel sesuai keinginan nasabah. Ada juga dengan sumber dana atau BMT Amanah Sejahtera. 65% dari simpanan anggota, 25% masyarakat umum, 10% dari bantuan institusi terkait. Penyaluran dana, produk pinjaman atau pembiayaan, pinjaman modal kerja usaha untuk pembelian bahan baku, modal dagang, contoh pedagang makanan jalanan atau petani. Pinjaman investasi usaha, itu untuk perluasan usaha atau pembelian aset tetap. Ada juga pinjaman konsumsi untuk biaya pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah. Ada juga pembiayaan syariah, itu murabahah, mudorobah, dan musyarakah. Dan yang terakhir itu proses penyaluran dari pengajuan ke verifikasi data, lalu penilaian kelayakan usaha, penandatanganan perjanjian, dan yang terakhir pencairan. Dilakukan survei langsung dan memperhatikan faktor non-keuangan. Meningkatkan inklusi keuangan, menjangkau segmen terpinggirkan, itu ada 89% cabang atau unit LKM di Sumatera Barat berada di daerah pedesaan yang belum terlayani bank umum. Akses tanpa persyaratan ketat, tidak mengharuskan buku rekening, riwayat kredit, atau agunan fisik. Contohnya KSP Sejahtera bersama Payakumbuh menerapkan sistem kelompok pinjaman yang saling menjamin. Yang terakhir itu meningkatkan literasi keuangan, berupa 72% LKM nasional menyelenggarakan pelatihan mengelola keuangan usaha dan membuat anggaran. Mendukung UMKM dan stabilitas sistem keuangan. Dukungan UMKM berupa 68% pinjaman LKM digunakan untuk modal kerja UMKM di Sumatera Barat. Rata-rata pinjaman tersebut sekitar 5-25 juta dengan bunga 1-2% per bulan. Mendukung usaha baru. BMT Muamalat Mandiri Bukit Tinggi telah memberikan pinjaman kepada 800 usaha baru. Dampak multiplikatif, itu setiap rupiah pinjaman menghasilkan 2,3 omset dan menyerap 0,8 tenaga kerja tambahan. Stabilitas sistem keuangan. Diversifikasi risiko, mengurangi penggunaan jasa rentenir hingga 45% di daerah yang dilayani. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Yang keempat itu kontribusi LKM di Sumatera Barat. Data kinerja atau Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat. Jumlah unit itu ada 3.892. Kita skip aja. Yang terakhir itu ada peraturan, tantangan, dan masa depan. Ini tantangannya: keterbatasan modal dasar, kurangnya kapasitas manajemen, risiko gagal bayar, kurangnya akses teknologi, persaingan ketat, dan kendala peraturan. Untuk solusinya yaitu dengan peningkatan modal, pelatihan manajemen, penguatan risiko, adopsi teknologi, pembentukan jaringan, penyederhanaan peraturan, dan kolaborasi. Ada juga masa depan Bank Indonesia, digitalisasi layanan, produk beragam, kolaborasi dengan ekosistem UMKM, pengembangan LKM syariah, dan peran dalam pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, yang pertama itu sistem keuangan merupakan fondasi penting ekonomi, terdiri dari lembaga, pasar, instrumen, dan kerangka hukum yang mengalirkan dana secara efisien. Yang kedua, LKM memiliki karakteristik unik dengan skala kecil atau target spesifik atau jangkauan luas yang membedakannya dari lembaga keuangan lain. Yang ketiga itu sebagai perantara keuangan. LKM mengumpulkan dan menyalurkan dana
berperan krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan UMKM, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Di Sumatera Barat, LKM telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kemandirian ekonomi daerah. Meskipun menghadapi tantangan, LKM memiliki masa depan yang menjanjikan dengan tren digitalisasi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan. Terakhir itu, keberlanjutan LKM membutuhkan dukungan kompensasi dari pemerintah, institusi pengawas, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif dan merata. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.